Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thorik, mahasiswa Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas malam B. NIM saya 2892150200. Kali ini saya akan memaparkan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Perekonomian Indonesia yang diampu oleh dosen saya, Bapak Imhar SEMM. Tema yang saya angkat kali ini adalah mengenai tentang daya saing dan juga liberalisasi perdagangan global gitu ya. Dengan bertajuk di sini saya buat Ekonomi Indonesia dan Tantangan MEA. Apa itu MEA? Mari kita bahas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu MEA? Ya. Sampai ia berani menantang kita, ekonomi kita, juga pembangunan Indonesia. Nah, saya akan jelaskan ya. Jadi MEA itu adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, dia sudah berlaku sejak tahun 2016. Sebuah agenda integrasi ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, Indonesia, Papua Nugini, Malaysia, dan lain-lainnya, ya, Filipina, Thailand, dan lain-lainnya. Untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan negara-negara ASEAN. Misalnya dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi modal. Nah, setelah kita tahu tadi MEA, singkatannya juga sudah berlakunya sejak kapan dan definisinya. Sekarang ini ada kritiknya. Ya, jadi MEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau biasa bahasa Inggrisnya kita kenal dengan ASEAN Economic Community, itu tidak menggambarkan sifat sistem ekonomi ini yang sebenarnya. Mengapa? Karena disembunyikan oleh para pengusungnya untuk mengelabui masyarakat kebanyakan. Jadi ada tujuan dan maksud yang disembunyikan daripada MEAN itu. Ya, nama yang sebenarnya itu adalah Ekonomi Pasar Bebas ASEAN. Nah, pasar bebas garis besarnya, atau ASEAN Free Market Economy, atau kapitalisme liberal ASEAN. ASEAN Liberal Capitalism. Ya, jadi sehubung dengan namanya yang terakhir ini, MEAN adalah bagian dari sistem ekonomi pasar bebas global atau Global Free Market Economy System. Apakah itu semua memberi keuntungan atau memberi tantangan bagi Indonesia? Nah, ini akan kita jawab ya. Yang pertama, Indonesia itu ditantang untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produksi barang, ekonomi, dan tenaga kerja terampil yang diperjualbelikan di kawasan ASEAN. Yang kedua, penduduk Indonesia bebas mencari pekerjaan di negara-negara tanpa hambatan, urusan visa, dan lain-lain. Yang ketiga, karena undang-undang yang mengatur perdagangan dihapus, Indonesia bisa meningkatkan ekspor barang ke semua negara ASEAN, dan hal ini akan meningkatkan penghasilan negara. Nah, di antara negara-negara ASEAN, mutu pendidikan, ya, fakta dan kemungkinannya ini, ya, jadi kemungkinan yang terjadi ya. Mutu pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, berada di urutan keempat setelah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Yang kedua, mayoritas pendidikan tenaga kerja Indonesia adalah masih berpendidikan dasar. Ya, terus kebanjiran barang impor luar negeri bisa mematikan usaha-usaha ekonomi dalam negeri karena tidak mampu bersaing, karena kalah mutu. Ya, karena di pabrik dengan mesin-mesinnya yang tidak canggih misalnya. Itu. Terus yang keempat itu dia, MEA itu membuka pintu sumber-sumber kekayaan alam Indonesia untuk dieksploitasi sehabis-habisnya oleh perusahaan asing dan dibawa lari ke luar negeri tanpa mempedulikan dampak bagi lingkungan dan bagi masyarakat desa di Indonesia sebagai pemilik utama sumber daya kekayaan alam, ya, atau land grabbing akan semakin parah. Ya, jadi itu. Jadi bisa kita nilai sendiri dia membawa keuntungan atau tantangan gitu. Jadi MEA itu bisa memperparah krisis ekologi. Kemungkinan terjadi penipuan dalam perdagangan akan sangat tinggi. Ya kan, barang palsu, informasi palsu, dan semacamnya. Berikut adalah negara-negara anggota MEA, ya, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini bisa teman-teman lihat sekalian, ada Myanmar, Vietnam, Filipina, Indonesia, juga ada Myanmar, Laos. Di situ banyak lagi ya, Kamboja. Karena itu, sepak terjang MEA tidak bisa dimengerti secara baik tanpa melihat bingkai utamanya, yaitu sistem ekonomi pasar bebas global. Ini adalah bingkai utamanya.
Ini adalah sebuah politik ekonomi internasional. Ya, jadi ini adalah politik ekonomi global, ya, atau liberalisasi perdagangan yang saat ini sedang menindas, memeras, membelenggu dan menjajah sebagian besar negara-negara berkembang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya. Jadi oleh sistem ekonomi pasar bebas global, kita sebenarnya tidak hanya ditantang, tapi dibelenggu dan dijajah. Padahal hampir semua krisis yang terjadi setiap hari di seluruh dunia, termasuk di seluruh Indonesia hingga di sudut-sudut daerah pedesaan di NTT, krisis politik, ekonomi, pembangunan yang mandek dan tak adil, politik uang, jual beli partai, bongkar pasang koalisi partai politik, human trafficking, masalah lingkungan hidup, tambang bermasalah. Itu disebabkan oleh sebuah sistem ekonomi yang kejam, tidak adil, tidak manusiawi, tidak demokratis dan tidak ramah, ya. Itu adalah sistem ekonomi kapitalis liberal atau ekonomi kapitalis liberal tanpa kendali. Di Indonesia, sistem ekonomi ini dibaptis dengan nama yang netral, manis dan cantik, yaitu ekonomi pasar bebas. Setelah kita lihat lagi, ternyata ada kontrak sosial ekonomi dan politik Indonesia tahun 1945. Jadi ada sejarahnya, ada historisnya. Jadi pada tahun 1945, 200 suku di Kepulauan Nusantara memerdekakan diri dari eksploitasi bangsa asing. Mereka bersatu untuk pertahankan dan lindungi sumber-sumber ekonomi mereka, hutan, mineral, dan sebagainya. Ini yang dilakukan Soekarno dari tahun 1945 sampai dengan 1966. Bersama-sama membangun masa depan yang sejahtera, adil dan makmur seperti dirumuskan Pancasila dan UUD 45. Tapi sejak tahun 1970-an kita sadar, kita dipaksa menganut sistem ekonomi kapitalis liberal. Akibatnya cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran seturut Pancasila semakin jauh panggang dari api. Secara de facto, 5 masalah sosial, ekonomi, dan politik mendera Indonesia. 1. Jurang yang semakin lebar antara segelintir orang kaya dan mayoritas orang miskin di Republik Indonesia. 50% rakyat Indonesia hidup dengan kurang dari 2 US dollar per hari atau sekitar 25.000 per hari. Bahkan sekarang sudah 30.000 mungkin ya per hari. Sebagian besar kekayaan alam Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya sudah habis dieksploitasi selama puluhan bahkan 100 tahunan, ya, 100-an tahun, tapi hanya untuk memperkaya segelintir orang kaya, termasuk perusahaan transnasional. Tapi desa-desa orang Dayak di Kalimantan dan lain-lain tidak berkembang maju seperti London, Paris atau Hong Kong. Inilah ekonomi pasar bebas atau free market capitalism, ya, memeras orang miskin untuk memperkaya orang yang sudah kaya. Bayangkan, ini terjadi kesenjangan sosial yang sangat drastis sekali, 180 derajat gitu. Kekayaan masyarakat Indonesia diwakilkan oleh segelintir orang yang kita namai atau kita kenal dengan oligarki atau kapitalis. Yang kedua adalah urbanisasi dan ketidakadilan regional. Mulai tahun 2015, 52,5% dari 240 juta penduduk Indonesia hidup di kota-kota. Sejak 1971 sampai dengan sekarang, 60% dari 240 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Bayangkan. Selain itu ada kesenjangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Indonesia bagian barat versus Indonesia bagian timur, kota dan daerah pedesaan. Gitu. Jadi ada ketidakrataan dan ketidakadilan. Masalah selanjutnya adalah masalah tentang korupsi publik merajalela. Nah, bayangkan ini ada tabel Indonesia, ya, lembaga paling korup di Republik Indonesia itu adalah pertama kepolisian. Bayangkan, aparat negara. Yang kedua sistem peradilan, ya, berarti hakim-hakim, ya, majelis hakim. Yang ketiga DPR dan parpol. Yang keempat birokrasi pembangunan infrastruktur, perizinan dan eksploitasi sumber daya alam, berarti menteri-menteri, ya. Terus sejak desentralisasi tahun 1999, korupsi ikut terdesentralisasi. Ini tabelnya, ya, Indonesia yang warna biru. Lalu masalah yang keempat adalah masalah pelanggaran HAM yang merajalela. Meski Republik Indonesia sudah mentangani 10 dari 14 instrumen HAM yang dikeluarkan PBB, Indonesia tetap dicatat sebagai satu negara pelanggaran HAM terberat di dunia. 32 tahun rezim Orba penuh dengan pelanggaran HAM berat, baik selama Orba maupun selama reformasi ini.
Pelaku utama pelanggaran HAM di Indonesia adalah 3 serangkai: pemerintah, militer, dan perusahaan-perusahaan asing. Bayangkan. Akar utama pelanggaran HAM berhubungan dengan perampasan tanah dan sumber-sumber daya alam yang umumnya ada di lahan pertanian masyarakat desa, dan itu masih terjadi hingga saat ini 2022. Konflik Aceh, Ambon, Sampit, Poso, Papua, bahkan sekarang ada Wadas dan lain-lain ya. Benang merah yang sama, pelanggaran hak-hak ekosop. Seperti itu, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat desa. Nah, lalu yang masalah yang kelima adalah penyerbuan perusahaan transnasional. Sejak era reformasi bergulir tahun 1999, Indonesia terutama masyarakat petani miskin di pedesaan telah mengalami peningkatan serbuan perusahaan transnasional yang bergerak di sektor industri pertambangan. Industri ini memperburuk gap segelintir orang kaya dan miskin. Di situ terjadi perbedaan agregat antara orang kaya dan miskin sangat drastis. Urbanisasi dan kesenjangan regional. Juga ada pelanggaran HAM terutama hak ekosop. Juga di situ ada the new breeding ground for corruption. Nah, ini adalah 5 masalah ya de facto. Dan saya berpendapat bahwa 5 masalah sosial, ekonomi, dan politik yang sangat menantang Indonesia seperti yang barusan dipresentasikan tak bisa dimengerti dengan baik tanpa mengerti akar penyebab utama, yaitu sebuah sistem ekonomi. Jadi ini akar penyebab utamanya. Jika kita bisa menelisik lebih dalam dan berpikir lebih jernih dan lebih cemerlang, kita bisa menemukan akar permasalahannya dengan jelas, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang kejam, tidak adil, tidak manusiawi, tidak demokratis, dan tidak ramah lingkungan. Itu adalah sistem ekonomi kapitalis liberalisme gitu. Namanya macam-macam, yaitu bisa free market capitalism ya, atau kapitalis pasar bebas, neoliberal kapitalisme, kapitalisme neoliberal, laissez-faire atau neokapitalis, ada market fundamentalis gitu, ada neoklasik ortodoksi, ada will capitalism, ada jungle capitalism, ada barbaric capitalism, ada unfettered free market economy gitu. Dalam bahasa Indonesia, ia dikumandangkan dengan sebuah nama yang sederhana dan manis. Bayangkan, ekonomi pasar bebas atau MEA. Tapi model ekonomi ini sebenarnya de facto tidak semanis namanya dalam terjemahan bahasa Indonesia, pasar bebas gitu. Ini adalah akar masalahnya. Kita menelisik lebih dalam mengenai sistem ekonomi kapitalis liberal klasik Adam Smith. Itu yang pertama kita ambil dari abad ke-18 ya. Ketika itu ada era revolusi industri yang lahirkan ekonomi kapitalis atau yang melahirkan sebuah gagasan ekonomi kapitalis Adam Smith ya. Ketika era Renaissance di Prancis itu itulah muncullah era ekonomi kapitalis klasik. Lalu di abad ke-19 ekonomi sosialis komunis sebagai antitesis dari ekonomi kapitalis liberal yang diinisiasi oleh para pengusung ideologi komunisme gitu. Mereka mengkritik abis tentang kapitalisme ini. Lalu di abad selanjutnya di tahun 1944 Perang Dunia ke-1 dan ke-2 itu dipicu ketidakadilan ekonomi kapitalis liberal gitu kan. Lalu ada 1980 di mana perang dingin blok barat kapitalisme liberal dengan blok timur dengan ekonomi sosialis dan komunis ya. Jadi ini mulai terkendali sistem ekonomi kapitalis. Dan di tahun 1989 ekonomi komunis runtuh ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis neoliberal lah yang digunakan. Seperti 1995 mulailah muncul yang namanya WTO, World Trade Organization. Ini ada kritik utama terhadap sistem ekonomi pasar bebas ya. It's not transparent and full of secrecy. Tidak transparan dan penuh dengan agenda tersembunyi atau rahasia. Kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal diputuskan secara tidak transparan dan dilakukan di tempat-tempat rahasia oleh sekelompok kecil orang kaya dunia yang kita sebut dengan oligarki. Terlalu manis kalau disebut dengan pebisnis atau perusahaan-perusahaan swasta internasional ya. Sebut aja mereka oligarki. Seperti itu, oligarki yang rakus. Seperti organisasi ekonomi rasial London Club dan Paris Club, Bilderberg atau World Economic
forum tanpa melibatkan publik gitu. Lalu kebijakan mereka dipaksakan kepada negara-negara berkembang, kepada orang-orang miskin di seluruh dunia melalui IMF dan Bank Dunia. Inilah penyakitnya. Contoh, sangat banyak peristiwa penggulingan Soekarno tahun 1965-1966. Mafia Berkeley, reformasi ekonomi dan politik Indonesia tahun 1998, SAPS sudah diberlakukan sejak tahun 1980-an. Tapi diakui baru terjadi tahun 1990-an. Lalu yang kedua, ini adalah it is undemocratic and anti-demokrasi. Ini anti-demokrasi sekali ya. Kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal yang dipaksakan kepada seluruh dunia tidak dibuat atas nama seluruh penduduk dunia dan untuk kepentingan seluruh penduduk dunia, tapi atas nama pemodal, atas nama segelintir orang kaya, atas nama para konglomerat dunia. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh Bank Dunia dan IMF dibuat berdasarkan siapa yang menyimpan modal paling banyak di Bank Dunia dan IMF. Ya, jadi yang ketiga, ekonomi ini pada dasarnya dieksekusi oleh korporasi yang sudah dirancang untuk kebal terhadap hukum. Yang keempat, ekonomi ini hanya memperkaya segelintir orang dan mempermiskin mayoritas penduduk dunia secara keseluruhan maupun secara regional dan nasional di setiap negara. Yang kelima, ekonomi pasar bebas merupakan sebuah kolonialisme baru atau imperialisme baru atau neo-imperialisme. Ya. Pihak-pihak yang bebas dalam ekonomi pasar bebas ini bukan masyarakat biasa, seperti masyarakat kecil, desa, konsumen, tapi para pedagang besar, yaitu para investor, para pemodal, para orang kaya, perusahaan-perusahaan asing, cukong, dan lain-lainnya, transnational corporation. Dan sejak tahun 1980-an, kebijakan ekonomi neoliberal yang demikian telah dipaksakan kepada hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia melalui mekanisme utang piutang yang dikelola oleh Bank Dunia, IMF, dan WTO. Ketiga lembaga keuangan internasional ini telah menjadi perpanjangan tangan negara-negara industri kreditor pemodal untuk mengatur dan mengendalikan ekonomi negara berkembang dengan menggunakan mekanisme utang luar negeri. Dan hal ini telah menuai protes keras dari berbagai pihak di seluruh dunia saat ini. Nah, di sini kita punya data ya. Menurut sebuah data tahun 2006, penduduk kaya yang di dunia ini yang jumlahnya hanya 20% mengkonsumsi 80% kekayaan planet bumi. Bayangkan, 80%. Lalu 80% ini ya, penduduk dunia yang miskin hanya mengkonsumsi 20% dari kekayaan alam planet bumi. Sisa dari rekan mereka yang kaya yang jumlahnya 20%. Bayangkan betapa rakusnya sifat manusia jika ditambah dengan sistem kapitalis ini sudah tak terkontrol. Berani katakan bahwa Indonesia sudah kehilangan kedaulatan ekonomi. Hingga hari ini Indonesia sesungguhnya termasuk salah satu negara sesungguhnya sudah kehilangan kedaulatan ekonomi karena tidak sanggup membayar utang luar negeri yang dipinjam dengan hidden agenda sejak akhir tahun 1960-an. Karena tidak sanggup membayar utang luar negeri, maka Indonesia dipaksa menerima ekonomi pasar bebas atau neoliberal economic system. Indonesia harus membuka rahim buminya untuk dieksploitasi secara bebas oleh korporasi-korporasi dari negara-negara kreditor, negara-negara industri sebagai pemegang saham terbesar di Bank Dunia dan IMF. Bayangkan, kita masih dijajah, tapi tidak secara fisik. Dalam riset akademis ini, kami antara lain ditemukan bahwa chaos ekonomi dan politik yang menimpa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia hingga saat ini, tidak dapat dimengerti dengan baik tanpa mempelajari protagonis utamanya, yaitu rejim ekonomi neoliberal atau ekonomi pasar bebas dan korporasi transnasional sebagai eksekutornya. Rejim ekonomi neoliberal sungguhnya mengancam menghancurkan segala-galanya. Peradaban manusia, martabat manusia, lingkungan hidup sebagai tempat manusia bergantung secara mutlak, pemerintahan kerakyatan dan kedaulatan negara. Ideologi ekonomi pasar bebas tanpa kendali sungguhnya dirancang hanya untuk menguntungkan segelintir orang yang sudah kaya tapi merusakkan hidup mayoritas masyarakat secara global. Maka saya bisa simpulkan dan saya akan merekomendasikan yang pertama adalah sistem ekonomi kapitalis liberal, ekonomi pasar bebas ya, atau dengan segala macam nama yang dibingkai dengan framing manisnya bukan merupakan sebuah ekonomi yang harus disambut dengan sukacita.
Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis liberal tidak demokratis, tidak manusiawi, tidak ramah lingkungan, tidak adil, tidak Pancasilais, dan karena itu mesti ditolak. 3. Indonesia mesti belajar kembali apa sebenarnya pembangunan manusia yang sejati, human progress, dan bagaimana harus mencapainya secara berkelanjutan sustainable. Kembalikan dan pertahankan kedaulatan ekonomis turut Undang-Undang 45 Pasal 33. Semua aset-aset ekonomi yang vital menyangkut hidup seluruh rakyat Indonesia, perusahaan air minum, listrik, pelayanan pos dan giro, telkom, jasa kereta api, pengelolaan sumber daya alam, mineral, pendidikan, dan kesehatan tidak dapat dibenarkan untuk dijual dan dikelola oleh perusahaan swasta baik nasional maupun transnasional, melainkan BUMN, BUMF, BUMD, BUMDes atas nama seluruh rakyat Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, kalau Indonesia tak korup, APBN bisa dibiayai dengan pajak 240 juta penduduknya dan tak perlu pinjam di luar negeri. Dan saya merekomendasikan solusi alternatif daripada semua ini, bahwa sebaik-baik ekonomi adalah ekonomi Islam yang mampu menghantarkan kepada kesejahteraan dan keadilan yang merata. Maka itu adalah PR kita semua, berbenah sistem, bukan lagi berbenah oknum. Kita harus ganti sistem ekonomi ini dengan sistem ekonomi yang sehat, yaitu sistem ekonomi Islam. Mari kita belajar. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya kali ini di mata kuliah perekonomian Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, itu datang dari diri saya sebagai mahasiswa, sebagai anak bangsa, dan juga sebagai umat manusia yang muslim utamanya. Saya akan menjadi ujung tombak untuk mempertahankan tanah air ini, agar tanah air ini tidak dijajah, tanah air ini tidak dirampas dan dieksploitasi sumber daya alamnya oleh pihak-pihak asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.